Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Jemaat Happy Sword Family. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun pagi dengan keadaan sehat, segar, bugar, tanpa kekurangan satu apapun. Ini semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Sebentar kalau kami hendak mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh semakin luar biasa bersama dengan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan, renungan pagi dengan judul Stop dan Jangan Berbuat Dosa Lagi. Ayatnya saya ambil dalam Yohanes yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman itu dibawa ke tengah-tengah Yesus wanita yang kedapatan berbuat zina. Jangan ditanya kemana prianya, karena prianya nggak dibawa, hanya wanitanya saja. Lalu mereka mau menghukum wanita itu dengan cara melempari mereka batu, gitu ya, sampai mati, melempari wanita tersebut dengan batu. Mereka membawanya kepada Yesus. Tetapi terjadi satu hal yang luar biasa, di mana Yesus berkata, "Siapa yang tidak pernah berdosa, hendaklah yang menjadi pertama kali melempari wanita ini dengan batu." Lalu pelan-pelan mereka semua pergi. Lalu peristiwa yang terjadi adalah sebuah sejarah yang luar biasa, di mana seorang wanita kedapatan berzina diampuni dan hidupnya menjadi berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kisah tadi saya mendapatkan sebuah kalimat yang mungkin kita sama-sama ingin kita pahami, ya, yaitu bertobat membutuhkan keputusan dan komitmen. Sekali lagi, bertobat membutuhkan keputusan dan komitmen. Ini seperti khotbah Bapak Gembala pada waktu itu yang dimana just do it ya, lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus itu berkata untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi? Atau kalau saya mau kasih tahu tadi, kenapa bertobat itu membutuhkan keputusan dan komitmen? Kenapa? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama, yaitu Tuhan mau wanita ini memulai hidup yang baru. Tuhan tahu hati kita. Tuhan mengerti kita. Ya, Tuhan mau supaya wanita ini bertobat dan hidup menjadi wanita yang baik-baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mudah untuk kita memulai hidup yang baru. Seringkali dosa menuduh kita, merongrong kita, ya, iblis selalu mencemooh kita, dan tanpa kita sadar, kita terbawa lagi ke dosa kita yang masa lalu. Wanita ini, dia bisa tidak kembali ke masa lalu, atau tidak, dia bisa berhasil gitu ya, berkomitmen, karena apa? Dia bertemu dengan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang 10 sampai dengan yang ke-11, ya, dia bilang, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada yang menghukum kau." Wanita ini berasa bahwa dia dikasihi Tuhan. Ada orang yang peduli, padahal dia udah ketakutan, ya, karena dia tahu bahwa mungkin hari itu adalah hari kematiannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita ini akhirnya bertobat karena dia mau memulai hidup yang baru. Tidak gampang meninggalkan dosa yang lama. Dibutuhkan komitmen, lakukan, kerjakan. Dan Yesus memberikan wanita ini kesempatan. Lalu yang kedua adalah Tuhan sudah mengampuni wanita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang kembali lagi ke dosa masa lalu karena apa? Dia tidak merasa dirinya bebas. Tapi tidak dengan wanita ini. Lihat, dari perkataannya Yesus bilang begini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari mulai sekarang." Bapak Ibu Saudara sekalian, pengampunan dosa membuat wanita ini terbebas.
Seringkali kita tidak merasa terbebas karena kita merasa bahwa kita belum diampuni. Kita hidup dengan belenggu itu. Kita hidup dengan mental orang yang bersalah, orang yang berdosa. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa mengalahkan dosa. Padahal yang mengalahkan dosa bukan kita, tapi Yesus yang sudah mengalahkan dosa. Kita bersama Yesus, kita mengalahkan dosa itu. Kalau kita sendiri mengalahkan dosa, bagaimana mungkin bisa? Kita tidak punya kekuatan itu. Nggak punya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti wanita tadi ini. Dia lemah, dia siap mati karena bakal siap dilempari batu, ya kan? Dia sampai tidak melihat. Bertemu dengan Yesus membuat suatu pengharapan baru. Yaitu apa? Dibebaskan dari dosa. Wanita ini bebas, free. Maka Tuhan bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat ya, perkataannya tepat, tajam, lugas, ya kan? Dan tanpa embel-embel. Dan membuat wanita ini berubah. Lalu yang terakhir, Tuhan mau wanita ini tidak berbuat dosa lagi. Nah, ini yang sulit. Tuhan sudah bilang kemana ke mereka, Tuhan tidak menghukum wanita tersebut, dan dia bilang pergilah di akhir terakhirnya dan jangan berbuat dosa lagi. Seringkali orang sudah diampuni tapi masih suka berbuat dosa lagi. Dosa yang lama diulang lagi dan diulang lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pagi hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, renungan pagi hari ini, mari sama-sama kita merenungkan sebentar. Apakah kita masih seperti orang-orang lain itu? Bukan seperti wanita ini yang sudah pergi dan tidak buat dosa lagi. Seringkali orang berbuat hal yang sama, salah dan berulang-ulang tanpa mereka sadar. Makanya bagaimana hidupnya tidak pernah terbebas, tapi selalu terbelenggu dan terbelenggu. Kan tadi itu, mereka masih suka berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita sadari pada pagi hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang bebas dari dosa, bebas dari penghukuman. Oleh sebab itu, ketika Tuhan datang, mari kita sama-sama bilang, Tuhan, ampuni aku, ubahkan aku, dan lakukan. Makanya saya bilang, bertobat itu membutuhkan keputusan dan komitmen. Keputusan buat berubah dan komitmen untuk tidak melakukan dosa lagi. Jadi, kenapa Tuhan berkata pergi dan jangan berdosa lagi kepada wanita tersebut? Karena Tuhan tahu bahwa wanita ini memang sungguh-sungguh mau bertobat. Pertanyaannya pada pagi hari ini, maukah Anda dan saya bertobat? Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak, ajari kami untuk kami mengerti kisah ini. Kisah tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, yang dimana dia bertemu dengan Kau dan dia bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Ajari kami, mampukan kami, dan sadarkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.